Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini Bu Idalia akan mempresentasikan kepada kalian tentang kemagnetan. Semoga kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa memperhatikan dan menyimak dengan seksama ya. Oke, minggu lalu atau sebelum libur kita sudah membahas tentang kelistrikan dan sekarang kita bahas tentang kemagnetan. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kemagnetan dan kelistrikan ini tidak bisa dipisahkan ya, mereka selalu berhubungan ya. Oke, langsung saja. Pasti dalam kehidupan sehari-hari kalian sering menjumpai magnet di mana magnet ini dapat menarik logam-logam yang ada di sekitarnya. Tergantung tingkat kekuatan dari magnet itu sendiri ya. Oke. Nah, pastinya kamu sudah tidak lagi bertanya-tanya apa itu magnet. Tapi saya akan sedikit membacakan bahwa magnet merupakan suatu benda yang dapat menarik beberapa logam. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ternyata tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Jadi hanya beberapa logam saja yang dapat ditarik oleh magnet ya. Nah, berikut beberapa istilah dalam kemagnetan yang nanti akan saya berikan beberapa contohnya. Yang pertama ada bahan yang dinamakan dengan ferromagnetik. Yang kedua bahan paramagnetik. Yang ketiga bahan diamagnetik. Nah, jadi mereka bertiga ini jenis yang berbeda gitu sesuai dengan tingkat kekuatan atau kelemahan benda ketika ditarik oleh magnet. Oke, berikut contoh bahan ferromagnetik yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya besi, baja, nikel, silikon, dan kobalt. Dan masih banyak lagi jenis-jenis yang lainnya yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Bahan yang kedua yaitu paramagnetik. Ya, bahan paramagnetik. Oke, sebelumnya saya lupa menjelaskan apa sih bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan-bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Ya, tadi contohnya sudah saya sebutkan. Namanya ferro. Ferro mendekati kata ferri ya. Ferri berarti sangat kuat ditarik oleh magnet. Yang kedua, tadi bahan paramagnetik adalah bahan yang dapat ditarik tapi lemah oleh magnet. Nah, contohnya aluminium. Untuk contoh yang lainnya, kalian harus searching ya supaya lebih punya wawasan banyak. Saya hanya contohkan satu aja. Yang lain kalian cari sendiri, oke? Terus yang ketiga adalah bahan diamagnetik, yaitu bahan yang dia cuek terhadap magnet, artinya tidak dipengaruhi oleh magnet atau oleh magnet itu ditolak gitu ya. Contohnya adalah emas, bismut, dan lain sebagainya. Loh, ternyata emas itu bahan yang tidak ditarik oleh magnet ya. Ya kan? Nah, mungkin selama ini bayangan kita logam mulia atau emas ini dapat ditarik oleh magnet, ternyata tidak. Oke, lanjut ya. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hukum Oersted. Hukum Oersted. Hukum Oersted ini dia membahas tentang hubungan antara arus listrik dengan magnet. Yang tadi saya katakan bahwa magnet dan listrik itu satu kesatuan dan tidak dipisahkan ya, karena mereka saling berhubungan. Hukum Oersted menyatakan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Jadi misalnya kalau kalian punya sebuah kawat, kemudian kawat itu kalian alirkan dengan arus listrik, maka di sekitar kawat itu akan mengandung atau akan terdapat medan magnet ya. Apa sih medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet.
Medan magnet ini merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu besaran apa sih? Besaran yang memiliki nilai dan arah. Ya, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Karena kita menghubungkan antara arus listrik dan medan magnet, arus listrik sendiri juga merupakan besaran vektor. Pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang kalian harus bisa menentukan di mana arah medan magnet untuk posisi arus listrik yang dialirkan pada kawat dengan berbagai arah gitu ya. Nah, untuk menentukan arah induksi magnetik, jangan itu pusing ya. Induksi magnetik itu sama dengan arah medan magnet ya. Untuk menentukan arah induksi magnetik atau arah medan magnet, maka yang kita gunakan adalah kaidah tangan kanan. Jadi kalian kan punya tangan kanan nih. Di tangan kanan kalian itu terdiri atas 5 jari, ya kan? Yaitu jari jempol dan keempat jarinya ini ada maknanya ya. Untuk jari jempol nantinya kita gunakan sebagai penunjuk arah arus listrik, sementara keempat jari lainnya kita gunakan sebagai arah medan magnet. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh yang berwarna biru ini adalah kawat ya. Ini ada sebuah kawat ceritanya. Ada sebuah kawat, kemudian di kawat ini dialiri arus listrik. Kemudian kita tentukan arah arus listrik yang dialirkan pada kawat ini, yaitu pada tanda panah ke atas ini ya. Nah, bagaimanakah arah medan magnet di sisi kanan dan di sisi kiri kawat? Nah, kita untuk menjawab arah medan magnet sisi kanan dan kiri pada kawat dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Ingat ya, tangan kanan ya, tangan kanan. Ini tanda I ini merupakan tanda arah arus bukan arah ya. I ini adalah simbol arus listrik ya. Jangan pusing. Oke, kita lanjut. Ke sini ya. Nah, untuk menentukan tanda arah medan magnet di bagian kanan dan kiri, nanti kita menggunakan simbol cross dan dot. Ini simbol cross atau X itu tandanya arah medan magnet masuk ya. Untuk yang dot medan magnet keluar. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ceritanya ini di gambar ini ada sebuah kawat diberikan aliran arus listrik, di mana arus listriknya arahnya ke atas, kawatnya lurus, ya kan? Bagaimanakah arah medan magnet pada sisi kanan dan sisi kiri? Ini sebelah kanan saya atau kanan kalian ada contoh gambar contoh gambar tangan yang sedang memegang pulpen. Kita asumsikan kita sedang memegang pulpen, di mana arah jempol kita ini arahkan sesuai dengan contohnya, arahnya ke atas ya. Nah, kita pegang pulpen, maka apa yang terjadi? Keempat jari ini akan melingkupi pulpen ya enggak? Dia gini kan muternya set gitu kan. Nah, di sini dia kan masuk, kemudian di sini dia keluar. Tadi ingat bahwa kalau cross itu tanda medan magnet masuk, sedangkan dot arah medan magnet keluar. Oke, lanjut ya. Maka kalau kita asumsikan medan magnet di medan magnet yang ada di sisi kanan sesuai dengan arah arus listrik ini, maka gimana ini? Ini arah arus listrik, medan magnetnya itu adalah arah keempat jari ini, kan jari ini melingkupi. Di sini dia masuk, ke sini dia keluar. Nah, jadi di posisi ini dia masuk, kita crosskan, di posisi ini dia keluar. Jadi pergerakannya gimana? Gini kan? Kayak ini tadi kan? Gini. Jadi dia berlawanan arah dengan jarum jam. Gitu ya. Kalau ditanya
Di titik ini atau di posisi kanan dari kawat, arah medan magnetnya kemana? Jawabannya masuk. Ya, di sisi kiri arah medan magnetnya kemana? Keluar, gitu ya. Ini satu contoh. Yang kedua, nah, bagaimana dengan sebaliknya kalau ada kawat, dialirkan arus listrik, arah arus listriknya ke bawah. Maka asumsinya kita sedang memegang pulpen, nih, kita pegang pulpen, terus arah jempol kita ke bawah. Ingat, yang kita gunakan tangan kanan, namanya kaidah tangan kanan kan? Jadi kita balik aja, tadi awalnya kita jempolnya ke atas, sekarang kita putar ke bawah. Kan jadi seperti ini bentuknya kan? Maka ini arah arus, keempat jari ini adalah arah medan magnet. Bagaimana arah medan magnetnya? Dia gimana? Nah, dia jadi muter gini kan? Set, ya, muter gini ya. Di sini dia masuk, ke sini dia keluar, masuk, keluar gitu ya. Jadi, nah kalau kita kembalikan lagi ke gambar, nah, gambar yang ini, yang paling kanan, di bagian sebelah kiri sini kan, dia gimana? Keluar ya, karena dia kan masuknya dari sini ya. Jadi sebaliknya, kalau ini tadi dari sini dia masuk, kemudian di sisi kiri dia keluar, berarti kalau arah arus listriknya ke bawah, berarti sebaliknya. Ini keluar, di sini masuk, ya kan? Karena dia masuknya dari sini kan? Dari sini ya. Gitu ya, Nak. Oke. Jadi sebaliknya. Jadi arah medan listrik searah dengan arah jarum jam. Ingat ya, nih. Cross itu arah medan magnet masuk, dot medan magnet keluar. Oke. Ya, coba. Ya kan? Bisa dibayangkan? Jadi dia masuknya dari sini, dia masuk terus keluar gitu ya. Ini saya memfotonya dari arah depan, dari arah dekat telapak tangan, harusnya dari belakangnya. Oke, tidak apa-apa. Nanti kalian praktekkan pakai tangan kanan ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan kalau kasusnya misalnya kawatnya teh miring, dialirkan arus listrik. Nah, jadi dia arah arus listriknya ke sini. Bagaimanakah arah medan magnet di kanan dan di kiri dari kawat? Pakai kaidah tangan kanan, pegang pulpen, ya, arahkan jempol sesuai dengan panah. Kemudian kalian lihat arah ini keempat jarinya. Maka pulpen itu akan dilingkupi oleh jari keempat jarinya kan? Ya enggak? Maka di sini dia masuk, di sini dia keluar. Jadi masuk, keluar gitu kan? Masuk, keluar gitu. Jadi pada posisi bawah kawat, arah medan magnetnya masuk, di posisi atas kawat, medan magnetnya keluar. Selanjutnya, ini tugas. Dah mau selesai ya, jadi tidak usah banyak-banyak. Nah, ini tugas. Ada 3 buah jenis kawat dengan arah arus listrik yang berbeda-beda. Tugas kalian adalah menentukan arah medan magnet ketiga gambar di samping. Kerjakan di buku tulis dan kirimkan jawaban kalian ya di Google Classroom sebagai nilai harian ya. Untuk kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, saya harap kalian tidak puas dengan penjelasan saya, kalian bisa searching di internet ya atau di YouTube gitu ya, supaya kalian bisa memahami lebih dalam. Poin pertemuan kita kali ini adalah tahu apa itu magnet, kemudian tahu ada berapa jenis bahan sesuai dengan kekuatan ketika tertarik magnet, kemudian ada hukum interaksi, bukan hukum interaksi ya, ada hukum yang berhubungan dengan arus listrik dan magnet ya. Ini hukum Oersted ya. Kemudian
kalian bisa menentukan arah medan magnet pada kawat berarus dengan berbagai posisi. Oke. Demikian saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.